أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Surat At-Taubah ayat 17. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ini tadi surat At-Taubah ayatnya 107 sampai 110. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindarkan dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lihat yang pantas untuk memakmurkan masjid Allah. Mari kita lihat di surat At-Taubah ayat 18 sampai ayat 24. Surat At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah
hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah, maka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang dolim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberi rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa yang di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Tadi surat At-Taubah mulai dari ayat 18 sampai ayat 24. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, yambaghi lidakhilil masjidi asharu khisalin awwaluha ayyata'ahada khuffaihi aw na'alaihi wa ayyabda'a birijlihil yumna wa ayyakula idha dakhala bismillahi wa salamun ala rasulillahi wa ala malaikatillahi Allahumma aftah lana abwaba rahmatika wa ayyusallima ala ahlil masjidi wa ayyakula idza lam yakun fihi ahadun assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin wa ayyakula ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an la yamurru baina yadayil musalli wa an la ya'mala ad-dunya wa an la yatakallama bikalami ad-dunya wa an la yakhruja
hatta yusalli rak'ataini wa alla yadkhula illa biwudu'in wa ayyakula idza qama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, bagi orang yang masuk ke dalam masjid, hendaklah melakukan 10 perkara. 1. Memelihara sepatu atau sandalnya dari najis dan mendahulukan kaki yang kanan. Marilah kita bersama untuk belajar, yaitu bersuci dari hadas kecil, dari hadas besar, dan marilah kita belajar wudu, belajar tayamum, dan belajar bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita untuk mendahulukan atau bergegas untuk melaksanakan sebuah kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita, orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Nanti lihat di surat kedua ayatnya 222. Yang kedua membaca doa Bismillahi salamun ala rasulillahi Allahumma ftah lana abwaba rahmatik. Mari kita perhatikan setelah kita berdoa untuk memasuki masjid, karena masjid itu adalah Baitullah, tempat yang suci. Kita memohon kepada Allah agar Allah membukakan bagi kita pintu-pintu rahmatnya. Oleh karena itu hindari apabila kita sudah masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk dulu. Mari kita laksanakan sholat tahiyatul masjid. Jangan duduk. Kemudian marilah kita jaga ucapan kita. Kita pergunakan telinga kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mari kita taati ustadz-ustadzah kita. Mari kita taati para petugas-petugas yang ada di masjid. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Dengan kita diam, kemudian kita rajin mendengarkan dan taat untuk menjadi pendengar setia. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Anak-anak kita menjadi anak yang solih solihah, dan kita pun menjadi orang yang solih dan solihah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga membaca salam kepada ahli masjid. Apabila di masjid tidak ada orang, hendaklah membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yang keempat hendaknya membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kuncinya surga adalah kalimat tauhid, yaitu
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti dilihat di surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 27. Marilah kita senantiasa membasahi ucapan lidah kita dengan senantiasa berzikir dengan kalimah-kalimah yang baik. Dan hindarilah kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang rofas, fusuk, jidal, gantilah dengan kalimat-kalimat yang baik. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 197 dan juga di surat Ibrahim ayat 26. Ini kalimat-kalimat yang buruk yang harus kita hindari apabila kita masuk ke dalam masjid, dan diharapkan dengan demikian kita akan bisa menjaga segala ucapan yang buruk di mana saja. Kita bisa menjauhinya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, jangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Hati-hati, kita belajar, lewatlah dengan sopan, ya. Jangan sampai kita ini melangkai orang-orang yang sedang sholat. Ini merupakan adab yang harus diperhatikan. Yang keenam, janganlah melakukan pekerjaan duniawi. Hati-hati, kadang-kadang tidak terasa kita ini di dalam masjid membicarakan hal-hal duniawi yang akhirnya bisa menyebabkan sholat kita sia-sia, iktikaf kita sia-sia, karena kita membicarakan, melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Maka harus dibedakan mana tempat yang dimuliakan Allah, masjid, jangan disamakan dengan tempat-tempat yang lain seperti pasar dan lain sebagainya. 7, jangan membicarakan urusan duniawi. Jadi ini juga harus berhati-hati kalau kita bicara. Makanya Nabi berpesan untuk diam, dengar, taat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Juga di surat ke-7 ayat 204 nanti bisa dibaca. 8, selalu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya begitu. Mudah-mudahan sholat sunnah yang kita laksanakan ini menjadi penyempurna segala kekurangan-kekurangan sholat-sholat yang kita laksanakan. Mudah-mudahan menjadi tambah baik sholat-sholat kita, kualitasnya baik sholat qobliyah, ba'diyah, sebelum dan sesudah. Mari kita kerjakan semuanya. Dan sholat-sholat yang wajib misalnya nanti dilihat di surat kedua ayat 238, dan juga orang-orang yang luar biasa, dia menjadi orang yang sukses dunia akhirat di surat 70 ayat 19 sampai ayat 35. Tolong nanti dibaca. Yang ke-9, masuk ke dalam masjid dalam keadaan sudah wudu. Marilah kita belajar dari wudu, doa-doa wudu yang luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam agar menjadi orang-orang yang senantiasa bertaubat, orang yang senantiasa membersihkan diri
dan orang-orang yang senantiasa menjadi pribadi soleh dan solihah. Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik kita agar kita belajar wudhu yang hakiki. Mudah-mudahan kita bisa sholat daim. Nanti bisa dilihat surat Al-Maidah ayat 6 dan juga di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Orang-orang yang akan mendapatkan sukses dunia akhirat. 10. Apabila mau keluar dari masjid, hendaknya membaca doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah kita melaksanakan seluruh ibadah, dari kita masuk masjid dan kita mau keluar masjid, maka bacalah doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan keutamaan setelah kita menjalankan salat, berzikir dan lain sebagainya yang baik. Kita memohon agar kita mendapatkan keutamaan. Bisa dilihat nanti di surat 17 ayatnya ayat 70. Dan juga keutamaan maqamam mahmuda di surat 17 Al-Isra ayat 79 sampai 82. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, man jalasa fi majlisin wa kasura fihi laghatuhu faqala qabla ayyakuma mim majlisihi dalika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika illa ghafarallahu maka nafi majlisihi dalika. Barang siapa yang duduk di suatu majelis lalu pada majelis tersebut banyak bicaranya, hendaknya sebelum dia berdiri membaca doa di bawah ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka Allah mengampuni dosa-dosa yang ia perbuat pada majelis tersebut. Oleh karena itu, marilah kita bersama untuk senantiasa bertafaqoh fiddin, sehingga kita akan mampu mengamalkan segala tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan akidah, syariah, ibadah, muamalah, dan juga kisah-kisah serta banyak ilmu yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Hadis. Marilah kita menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dan jadilah kita ini pelajar-pelajar yang terpelajar. Dan mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, yang berprestasi tinggi, selamat dunia akhirat. Mereka mencintai ilmu dengan dasar iman dan takwanya, dan amal yang soleh yang dilakukan dengan cara yaitu istiqomah. Mudah-mudahan anak-anak kita mampu, serta kita semuanya muslimin muslimat mampu bermajlis dengan cara yang baik. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah
akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian mari kita lihat di ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha kuat, Maha perkasa. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, ataupun keluarganya, mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengikuti surat Al-Mujadilah ini, ayat 11, ayat 21, dan ayat 22. Namun kita harus berhati-hati memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari langkah-langkah setan dengan cara kita ikhlas, mukhlis, dan mengkokohkan Islam, iman, dan ihsan kita. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai ayat 208. Kita lihat di surat Al-Mujadilah ayat 14. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahui. Allah telah menyediakan adab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka adab yang menghinakan. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari adab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Ini surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai ayat 20. Marilah kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk perbuatan yang keji dan mungkar. Dan juga di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70, mari kita hindari. Dan kita lihat di surat At-Taubah ayat 71, 72, dan ayat 128, dan ayat 129. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Allahumma salli wa sallim alaih. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami yang sudah meninggalkan kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, juga sahabat-sahabat guru, dan siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid di Lembaga Pendidikan Islam Al-Falah Surabaya, di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, serta sahabat-sahabat kami di Islamic Center, para siswa, para santri pecinta baca Al-Quran yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.